Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai reksadana syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Fitri Wulandari dengan NIM 4320004. Yang kedua ada Anisya Fa'ah dengan NIM 4320007. Yang ketiga ada saya Miftahul Ayu Hairani dengan NIM 4320018. Yang keempat ada Amiratul Mahfudoh dengan NIM 4320020. Yang kelima ada Rizka Ayu Andini dengan NIM 4320024. Dan yang terakhir ada Dian Alfianita dengan NIM 4320028. Pokok pembahasan kita kali ini adalah yang pertama definisi reksadana syariah, 2 industri reksadana syariah, 3 fatwa MUI tentang reksadana syariah, 4 sifat reksadana syariah, 5 perhitungan premi reksadana syariah, 6 biaya investasi pada reksadana syariah, 7 jenis reksadana syariah, dan 8 keuntungan dan resiko investasi reksadana syariah. Reksadana syariah adalah salah satu produk investasi di pasar modal. Instrumen investasi ini cocok buat pemula, terutama bagi yang menginginkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut OJK, reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Selanjutnya, dana yang terhimpun diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Dalam reksadana syariah, efek yang dijadikan sebagai portofolio adalah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Proses pengelolaan reksadana syariah adalah harus bersih dari unsur non-halal, artinya manajer investasi tidak diizinkan membeli instrumen investasi yang tidak masuk dalam daftar efek syariah. Dasar hukum reksadana syariah diatur dalam peraturan OJK nomor 4/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Selanjutnya yaitu industri reksadana syariah. Reksadana syariah pertama kali terbit pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1997 yang diterbitkan oleh PT Dana Reksa Investment Management. Reksadana ini menjadi awal kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Dengan lahirnya reksadana syariah tersebut, masyarakat memiliki banyak alternatif dan pilihan dalam berinvestasi. Setelah berhasil meluncurkan produk tersebut, BEI bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management untuk meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000. Tujuan dari peluncuran JII adalah untuk memandu investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai pasar modal syariah, yaitu Fatwa nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah yang mendorong penguatan iklim investasi bagi pengusaha muslim. Selanjutnya yaitu reksadana syariah terbaik selama 5 tahun terakhir. Yang pertama ada reksadana mandiri. Reksadana mandiri termasuk sebagai salah satu reksadana syariah terbaik selama 5 tahun terakhir. Sebanyak 100% modal investasi di reksadana syariah ini akan dimasukkan ke instrumen pasar uang. Lalu yang kedua ada MNC Dana Syariah. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia berkontribusi dalam membuat MNC Dana Syariah ini menjadi salah satu reksadana syariah yang terbaik. Produk ini merupakan reksadana syariah hasil kelola dari PT MNC Asset Management dan PT Bank Negara Indonesia Persero. Lalu yang ketiga yaitu ada BNP Paribas Pesona Syariah. BNP Paribas Pesona Syariah bisa memberikan keuntungan di atas 5%. Modal investasi dari reksadana ini akan ditanamkan di PT Astra International Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Telkom Indonesia, serta juga PT Unilever Indonesia.
Kemudian yang nomor 3 adalah Fatwa MUI tentang reksadana. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN MUI/4/2001 disebutkan bahwa hukum reksadana syariah adalah mubah atau diperbolehkan. Karena pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu prinsip syariah dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah diperbolehkan diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Menurut Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh Juz 4 halaman 199, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad-akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 bahwa kita harus memenuhi akad-akad selama tidak melanggar ajaran Islam. Kemudian sifat reksadana syariah. Reksadana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan. Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama, reksadana tertutup atau closed end fund, yaitu reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemodal tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi apabila pemilik saham hendak menjual saham. Hal ini harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Yang kedua, reksadana terbuka atau open end fund, yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual saham atau unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksadana melalui bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAV per saham pada saat tersebut. Menurut Roynaldi tahun 2021. Selanjutnya yaitu perhitungan return atau keuntungan reksadana syariah. Berikut ini adalah contoh perhitungan return atau keuntungan reksadana syariah. Monik bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan gaji 4,3 juta. Meski bergaji UMR, bukan berarti Monik tidak bisa berinvestasi. Pasalnya, modal investasi itu diambil dari beberapa persen penghasilan, bukan berapa besar nominalnya. Jika mengikuti teori 50/20/30, maka Monik harus menyisihkan 20% penghasilannya, yaitu sebesar 860.000 ke investasi dan tabungan. Apabila dibagi menjadi 50%, maka setiap bulannya Monik akan berinvestasi sebesar 430.000. Diestimasi return reksadana syariah sebesar 10,31%. Berapa imbal hasil yang didapatkan Monik jika ia rutin berinvestasi setiap bulan sebesar 430.000? Penyelesaiannya yaitu nominal investasi per bulan sebesar 430.000 dengan jangka waktu 1 tahun. Return per tahunnya yaitu 10,31%. Maka 430.000 dikali 12 bulan menghasilkan 5.160.000. Dengan return 10,31%, berarti Monik mendapat imbal hasil sebesar 5.160.000 dikalikan 10,31%, yaitu 531.996. Untuk selanjutnya yaitu biaya investasi pada reksadana syariah. Dalam melakukan investasi reksadana syariah, dapat dilakukan transaksi apa saja, selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Akad yang dilakukan dalam reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui mudharabah. Reksadana syariah yang dalam hal ini bertindak selaku mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad mudharabah. Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan, mazhab Hanafi mengatakan mudharib tidak boleh mengadakan mudharabah dengan yang lain, kecuali pemilik harta yang memberikan mandat. Hal ini sebagaimana pemilik modal atau investor memberikan mandat kepada manajer investasi dalam mengelola hartanya dalam reksadana. Dan mudharib juga tidak dibolehkan mengutang atas nama modal dari mudharabah kecuali dengan adanya izin yang jelas. Subbab yang ketujuh adalah jenis-jenis reksadana syariah.
Yang pertama ada reksadana syariah pasar uang, yang kedua ada reksadana syariah pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana syariah saham, yang keempat ada reksadana syariah campuran, yang kelima ada reksadana syariah terproteksi atau capital protected fund, yang keenam ada reksadana syariah indeks, yang ketujuh ada reksadana syariah berbasis syariah luar negeri, yang kedelapan ada reksadana syariah berbasis sukuk, yang kesembilan ada exchange trade fund atau ETF, yang ke-10 ada reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Selanjutnya, subbab yang ke-8 adalah keuntungan investasi reksadana syariah. Ada beberapa keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat likuiditas yang baik. Likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini, yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham. Saham yang telah dicatatkan di bursa di mana transaksi terjadi setiap hari. Selain itu, pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Yang kedua, manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang andal. Ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Manajer investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham atau unit reksadana oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut. Yang ketiga ada diversifikasi. Diversifikasi ini adalah istilah investasi di mana tidak menempatkan seluruh dana di dalam satu peluang investasi. Dengan maksud membagi resiko, manajer investasi memilih berbagai macam saham, sehingga kinerja satu saham tidak akan mempengaruhi keseluruhan kinerja reksadana. Pada umumnya, reksadana mempunyai kurang lebih 30-60 jenis saham dari berbagai perusahaan. Yang keempat adalah biaya rendah, karena reksadana merupakan kumpulan dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. Untuk yang selanjutnya yaitu resiko investasi reksadana syariah. Untuk resiko yang pertama yaitu resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangatlah rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio reksadana. Untuk resiko yang kedua yaitu resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat disebabkan oleh antara lain yang pertama yaitu perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya. Yang kedua, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali permodalan melakukan pembelian dan penjualan. Untuk yang ketiga yaitu resiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjualan. Resiko yang keempat yaitu resiko likuiditas. Penjualan kembali atau pelunasan tergantung pada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai. Resiko yang kelima yaitu resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal ini terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian. Bank kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Reksadana syariah adalah salah satu produk investasi di pasar modal. Instrumen investasi ini cocok buat pemula, terutama bagi yang menginginkan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah. Dengan lahirnya reksadana syariah, masyarakat memiliki banyak alternatif dan pilihan dalam berinvestasi. Setelah berhasil meluncurkan produk tersebut, BEI bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000.
Berdasarkan fakta Dewan Syariah Nasional Nomor 20 DSN MUI 4 tahun 2001, disebutkan bahwa hukum reksadana syariah adalah mubah atau diperbolehkan. Reksadana memiliki beberapa sifat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.